Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita berada di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Telah berlalu beberapa hari di mana kaum muslimin melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan juga amal-amal ibadah lainnya. Seperti layaknya seseorang yang sedang merasakan cinta, maka Ramadan ini dicintai akan kehadiran. Cinta itu merupakan perasaan terhadap sesuatu, dan cinta terhadap Ramadan adalah bentuk dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai umat Islam yang mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai Ramadannya, tentu sepatutnya Ramadan dianggap sebagai waktu yang istimewa, di mana kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan belum tentu akan terulang di masa-masa yang akan datang. Kapan dimulai Ramadan? Kapan memulai puasa Ramadan? Puasa Ramadan dapat ditunaikan manakala umat Islam menyaksikan kehadiran bulan Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Maka barang siapa di antara kamu hadir syahida di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa di bulan itu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Hadir atau syahida dalam ayat tersebut menunjukkan, menyaksikan masuknya bulan baru, yaitu bulan Ramadan. Kemudian untuk penentuan masuknya, kapan masuknya bulan Ramadan, dapat dilakukan dengan dua metode yang telah dibenarkan oleh hukum syara, yaitu metode hisab dan juga metode ruqyah. Apabila telah diketahui awal masuknya Ramadan, maka pada saat itu juga kaum muslimin diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ibadah puasa Ramadan ini wajib atas setiap kaum muslimin untuk menunaikannya. Allah telah memerintahkan itu. Sebagaimana Allah telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Seberapapun kadar keimanan seseorang, besar atau kecilnya kadar keimanan seseorang, maka dia wajib untuk berpuasa sebagai bagian dari konsekuensi keimanan. Di dalam bulan Ramadan ini kita akan mendapati berbagai macam kemuliaan yang begitu tinggi. Umat Islam yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, apabila didasarkan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala di sisi Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Kemuliaan yang lain yang ada di bulan suci Ramadan ini adalah di mana Allah telah mencurahkan rahmat Allah
memberikan ampunannya, dan dilipat gandakannya setiap amal kebaikan dengan pahala yang berlipat-lipat. Di dalam satu hadis qudsi, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa setiap amal kebaikan anak Adam akan dilipat gandakan menjadi 10 kali sampai 700 kali dari kebaikan yang semisal. Ila saum, kecuali puasa. Allah telah berfirman, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bi, kecuali puasa, maka sesungguhnya dia untuk amal puasa itu adalah untuk Allah, dan aku Allah yang membalasnya. Artinya khusus puasa, Allah lah yang melipat gandakan pahala orang yang berpuasa hingga bilangan yang tak terhingga. Di dalam bulan Ramadan pula terdapat Lailatul Qadar. Beramal kebaikan ketika malam Qadar, maka nilainya adalah lebih baik dari 1000 bulan. Sebagaimana Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfisar. Malam Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan yang lain juga adalah adanya malam turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Banyak pendapat yang menyebutkan bahwa itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Allah telah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk hudal linnas bagi manusia, dan penjelasan atas petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Hal yang terpenting bagi umat Islam terkait dengan keimanan kepada Al-Quran adalah bahwa umat Islam selayaknya membacanya, memahami isi, dan mengamalkan di dalam kehidupannya sehari-hari, baik itu dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun bernegara. Karena hakikat Al-Quran diturunkan sesungguhnya adalah sebagai petunjuk bagi manusia, bagi umat manusia, agar di dalam kehidupannya tidak sesat, agar di dalam kehidupan ini manusia menjadi selamat, tidak hanya di dunia, bahkan juga di akhirat. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan peraturan hidup di seluruh aspek kehidupan, di dalam persoalan akhlak, di dalam persoalan ibadah, dalam makanan, minuman, pakaian, akhlak, sosial, ekonomi, politik, hukum, peradilan, dan lain sebagainya. Dan Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia yang akan memberikan jawaban atas segala persoalan-persoalan di dalam kehidupan yang manusia hadapi. Artinya Al-Quran adalah sebagai problem solving, pemecahan masalah terhadap seluruh persoalan kehidupan manusia. Mulai dari persoalan yang dialami seseorang secara pribadi di dalam kehidupannya sehari-hari, sampai yang melibatkan banyak orang, persoalan korupsi, persoalan pemerintahan, pemenuhan kebutuhan pokok, bahkan
sampai persoalan peperangan dan lain sebagainya. Sesungguhnya Al-Quran telah hadir untuk memberikan solusi terhadap semua persoalan itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW telah bersabda, "Aku telah tinggalkan dua perkara kepada kalian. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Kitabullah Al-Quran dan Sunnahku." Kemudian di dalam bulan Ramadan ini pula ada keutamaan yang wajib dilakukan oleh umat Islam di penghujung Ramadan, yaitu menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah wajib ditunaikan oleh kaum muslimin, baik orang tua, anak-anak, laki-laki ataupun perempuan, dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Dan zakat fitrah ini dikeluarkan sebelum sholat Id. Kenapa? Karena barang siapa yang menyerahkan setelah sholat Id, maka itu adalah sedekah biasa. Kemuliaan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam bulan Ramadan ini tentulah harus diraih dengan berbagai amal kebaikan, baik yang sifatnya wajib ataupun yang sunnah, dan juga meninggalkan perkara-perkara yang haram dan juga yang makruh. Oleh karena itu, umat Islam seharusnya tidak terjebak dalam pemahaman yang menganggap bahwa amal-amal soleh di bulan Ramadan itu hanyalah amalan-amalan yang ritual sifatnya, seperti membaca Al-Quran, i'tikaf, sedekah, dan sebagainya. Tetapi haruslah memposisikan amal-amal itu sesuai dengan sifatnya. Apakah itu wajib ataukah sunnah, sehingga seseorang bisa memiliki prioritas amal apa yang harus didahulukan. Sayangnya, kaum muslimin sering lupa akan amalan-amalan wajib yang seharusnya dilakukan baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Padahal yang namanya kewajiban itu, jika dilakukan, dia akan mendapatkan pujian dari Allah, mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan jika ditinggalkan, akan mendapatkan celaan ataupun dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apa kewajiban yang sering dilupakan kaum muslimin? Ya, berdakwah, menyeru kepada Islam. Hal ini sering terjadi baik di bulan Ramadan, lebih sering lagi ditinggalkan juga di luar bulan Ramadan. Banyak dari kalangan kaum muslimin yang belum memposisikan aktivitas dakwah ini sebagai salah satu prioritas kewajiban yang harus mereka kerjakan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada al-khair, pada Islam, yang menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan juga firman Allah yang lain di dalam surat An-Nahl, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan debatlah, bantahlah mereka dengan cara yang baik. Atas dasar nas ini, maka aktivitas dakwah
diwajibkan atas umat Islam. Sehingga setiap muslim harus menyadari, memahami akan kewajibannya tersebut, melakukan dakwah di setiap waktu dan juga dimanapun mereka berada. Apalagi dakwah di bulan Ramadan ini semakin mulia dan utama, balasannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai umat Islam, kita harus menunjukkan kesungguhan di bulan puasa ini untuk melakukan aktivitas kewajiban dakwah. Dengan kata lain, bulan Ramadan ini menjadi momentum untuk menyadarkan diri kita kaum muslimin untuk kembali kepada manisnya iman dan Islam, kembali kepada akidah dan hukum Islam, kembali kepada cara pandang Islam, lifestyle Islam, juga momentum untuk membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di seluruh aspek kehidupan. Ketakwaan yang memancarkan solusi-solusi yang islami dari berbagai persoalan yang dihadapi, bukan solusi-solusi yang justru bertentangan dengan ajaran Islam. Juga momentum untuk membangun ketakwaan kepada Allah, baik ketakwaan pada diri individu maupun ketakwaan di masyarakat dan juga negara, sebagaimana perintah Allah terkait dengan puasa Ramadan ini, yaitu agar menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Hanya saja mungkin menjadi pertanyaan, apakah momen Ramadan tahun ini menjadi momen perubahan bagi umat Islam untuk menuju keimanan yang sempurna, Islam yang menyeluruh? Insya Allah, bila kaum muslimin memahami Islam dengan benar dan utuh. Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd 2 ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.